أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai pada hari yang ke-27 ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan sehingga sampai saat ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di rumah yang Allah cintai ini. Semoga amal soleh yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengulang kaji. Ini bukan materi baru bagi kita. Ini adalah materi yang terus berulang setiap tahunnya. Tapi perlu kiranya untuk kita murojaah, mengulang kembali, karena momen-momen ibadah ini kita dapati setahun sekali. Jangankan setahun sekali, yang ibadah harian saja yang setiap hari kita kerjakan butuh kita menggali dan mengulangi kembali kajian-kajian tersebut, apalagi yang ibadah itu terulangkan hanya setahun sekali. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengulang kaji terkait dengan fikih salat Id. Kita akan bahas secara ringkas fikih salat Id. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang pertama kita akan menjelaskan tentang hukum. Apa hukum salat Id? Salat Id di sini salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Ada perbincangan para ulama terkait dengan hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha. Di antara para ulama ada yang mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang betul-betul ditekankan untuk dikerjakan. Pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Malik. Dua imam ini mengkuatkan bahwa hukum salat Id sunnah muakkadah. Ada di antara para ulama yang mengatakan bahwa hukum salat Id fardu ain. Fardu ain itu berarti wajib bagi perorangan. Dan ini pendapat Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Pendapat ini dikuatkan oleh beberapa kalangan para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dari kalangan mazhab Syafi'i seperti Al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam As-San'ani, termasuk yang
mengkuatkan pendapat ini dari kalangan ulama kontemporer adalah seperti Al-Imam Syekh Ibnu Baz dan Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Mereka berpendapat bahwa hukum sholat id adalah wajib perorangan. Jadi hukumnya sama seperti sholat 5 waktu. Ada di antara para ulama mengambil pendapat tengah-tengah antara sunnah muakkadah dengan wajib perorangan, sehingga muncullah pendapat yang ketiga, yaitu fardu kifayah. Jadi hukumnya wajib tapi hanya bagi sekelompok orang. Jadi kalau ada sekelompok orang yang tidak sholat id, maka yang tidak sholat id itu gugur dosanya karena sudah dikerjakan oleh sekelompok masyarakat. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal yang bermazhab Hambali. Baik, kita tidak ingin berbincang terlalu dalam pada masalah ini karena kita akan menjelaskan secara singkat. Dari 3 pendapat ini, kalau kita melihat tinjauan dalil-dalil yang mereka gunakan pada menguatkan pendapat mereka ini, maka pendapat yang mengatakan wajib secara perorangan sangat kuat sekali. Walaupun nanti akan ada bantahan-bantahan, kita tidak menyebutkan bantahan-bantahan, tapi kalau dari sisi penggunaan dalilnya untuk mengkuatkan pendapat mereka, dalilnya sangat kuat sekali. Dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, ada kalimat salli di situ, perintah untuk sholat. Sholat di sini sholat apa? Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri. Dan lebih kuat adalah ini maksudnya adalah sholat Idul Adha, karena setelah perintah sholat itu ada perintah menyembelih. Kata Allah SWT, fasalli li rabbika wanhar, sholatlah kalian dan menyembelihlah kalian. Berarti ada perintah. Kata para ulama, al-amru lil wujub, adanya perintah itu menunjukkan adanya perkara yang wajib. Bahkan kalau kita lihat dari segi hadis, diantaranya hadis Ummu Atiyah, seorang sahabat perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau berkata, amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil 'idaini al-awatik wa zawatil khudur wa amara al-huyyat an ya'tazilna musallal muslimin. Dalil yang menguatkan pendapat ini dari segi hadis adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Atiyah, dulu kami diperintahkan oleh Rasulullah. Lihat, ada perintah di sana. Kita sudah jelaskan tadi bahwa perintah itu menunjukkan akan kewajiban sesuatu yang diperintahkan itu. Kami, kata Ummu Atiyah, seorang sahabat perempuan, diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengeluarkan, jadi untuk mengajak keluar. Siapa? Al-awatik. Al-awatik ini para perempuan-perempuan yang sudah beranjak usia remaja, baru haid lah, perempuan-perempuan yang beranjak remaja. Wazawatil khudur. Wazawatil khudur ini bisa kita terjemahkan perempuan-perempuan dalam masa pingitan. Kemudian wa amaral huyyat, bahkan kami pun diperintahkan untuk mengeluarkan perempuan-perempuan yang sedang haid di hari Idul Fitri dan Idul Adha tersebut. Namun untuk perempuan yang sedang haid, an ya'tazilna musallal muslimin, mereka agak jauh sedikit dari lapangan di mana kaum muslimin sedang sholat. Tapi mereka harus ikut menyaksikan, karena ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang sedang haid pun ajak mereka untuk keluar, minimal mereka menyaksikan bagaimana kaum muslimin sholat, merayakan hari raya pada hari tersebut. Namun tidak dekat-dekat dengan mereka yang sedang sholat. Mereka bisa mengaminkan doa nanti di sana, mereka bisa melihat luar biasa perkumpulan kaum muslimin di sana, dan seterusnya. Artinya semua perempuan-perempuan diperintahkan untuk ikut serta dalam perayaan Idul Fitri dengan mengerjakan sholat. Padahal sholat 5 waktu tidak sampai seperti itu perintahnya. Sholat 5 waktu tidak ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi perempuan untuk mengerjakannya di masjid.
Bahkan afdolnya perempuan itu mengerjakan sholat 5 waktu di rumahnya. Tapi Idul Fitri, Idul Adha ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata para ulama, kalau kita lihat mengerjakan sholatnya ini kan tujuannya. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu adalah tujuan. Sedangkan keluar untuk menuju lapangan itu, ini namanya wasilah. Wasilah itu sarana. Kalau sarananya saja telah ada perintah dari Rasulullah, ada perintah sarana untuk mengerjakan satu tujuan itu, ada perintahnya, dan itu wajib mengeluarkan mereka, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, wajib hukumnya, berarti tujuannya berupa sholat akan lebih wajib lagi tingkatannya. Ini dari kesimpulan para ulama terkait dengan beberapa dalil, dan masih banyak dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, seperti apabila sholat Idul Fitri, Idul Adha terjadi di hari Jumat, maka ada sebagian ulama mengatakan Jumatnya gugur. Saking tingginya tingkatan sholat Idul Fitri, Idul Adha, apabila bertepatan di hari Jumat, kemudian mereka ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha, lalu kemudian mereka memilih untuk tidak sholat Jumat nanti, boleh hukumnya. Itu saking besarnya dan saking tingginya derajat sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini. Baik, poin yang kedua yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah waktu pelaksanaan sholatnya. Kapan pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini? Kata para ulama, awal mula masuk waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha adalah ketika matahari sampai setinggi tombak, ujung tombak. Jadi kira-kira kalau kita perkirakan dengan menit adalah ketika waktu syuruk. Suatu syuruk itu adalah waktu di mana matahari terbit, itu tambah sekitar 15 menit lagi. Seakan-akan matahari itu sudah tinggi. Kalau kita ukur dengan tombak, matahari itu sudah berada di ujung tombak. Tidak boleh seseorang langsung mengerjakan sholat tatkala matahari itu terbit. Biarkan matahari itu agak naik lebih tinggi sedikit, ya kira-kira kata para ulama sekitar tambah lagi 12 menit sampai 15 menit. Itu mulai masuk waktu di mana seseorang boleh mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sampai kapan terakhir? Kata para ulama, sampai waktu zuhur. Jadi panjang sekali waktu sholat, pengerjaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini. Ada perincian dari para ulama terkait dua sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini. Di antara para ulama mengatakan dari beberapa sisi pendalilan yang mereka kumpulkan, lalu mereka mengambil kesimpulan bahwa sholat Idul Fitri itu lebih utama agak diakhirkan sedikit dibanding dengan sholat Idul Adha. Idul Adha lebih utama disegerakan. Kenapa? Kata para hikmahnya, sholat Idul Fitri agak diakhirkan supaya memberikan kesempatan kaum muslimin yang belum mengeluarkan zakat fitrah, mereka masih ada waktu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Adapun sholat Idul Adha, kenapa disunahkan untuk disegerakan? Karena setelah sholat Idul Adha akan ada ibadah yang berikutnya, berupa penyembelihan hewan kurban. Ketika disegerakan, kemudian selesai pengerjaan sholat Idul Adha, khutbah yang dibacakan oleh khatib misalnya, lebih awal selesainya, lalu kemudian langsung menyembelih hewan kurban. Hewan kurbannya itu bisa digunakan nanti untuk berbuka bagi orang-orang yang datang sholat mengerjakan Idul Adha. Mereka kan tidak makan dulu, sunnahnya kan seperti itu. Nanti mereka makan dengan hewan kurban yang mereka sembelih. Nah, ini ada perincian seperti itu di antara para ulama terkait dengan waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, poin yang berikutnya adalah tempat pelaksanaan sholat Id. Tempat pelaksanaan sholat Id, kata para ulama, afdolnya adalah di lapangan. Karena kita mendapati bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hampir tidak terdapat riwayat yang menceritakan Rasul dan para sahabat sholat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid.
Kecuali ada beberapa riwayat yang karena ada sebab kenapa Rasul dan para sahabat tidak sholat di lapangan. Mereka sholat di masjid karena hujan di saat itu. Maka kalau ada dasar alasan kenapa para sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak sholat di lapangan, ya berupa karena adanya halangan hujan, maka keafdalan sholat di lapangan itu jadi hilang karena adanya sebab yang menghalangi. Namun pada dasarnya afdalnya mengerjakan sholat itu adalah di lapangan. Kita tahu bahwa Masjid Nabawi, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita mengerjakan sholat di sana, pahalanya sama seperti 1000 kali kita mengerjakan sholat di masjid selain Nabawi, selain Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Anggaplah Masjid Al-Ikhlas. Jadi 1 kali kita sholat di sana, di Masjid Nabawi itu sama seperti, bahkan lebih baik daripada kita sholat 1000 kali di Masjid Al-Ikhlas ini. Tapi lihat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha Rasul SAW tidak kerjakan di masjid. Rasul malah memilih di lapangan. Berarti ini sunnah dan afdolnya mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah di lapangan. Kecuali memang ada uzur, alasan kenapa tidak mengerjakannya di lapangan. Seperti saat ini kondisi yang kita alami. Apalagi kita sudah mendapatkan adanya himbauan lah ya, himbauan dari majelis ulama bahwa sebaiknya pada tahun ini mengerjakan sholat Idul Fitrinya di masjid atau di musola, jadi tidak di lapangan. Nah, himbauan seperti ini bolehkah kita lakukan, kita amalkan? Boleh. Sebagaimana dulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berpindah dari lapangan ke masjid karena hujan. Ya, saat ini juga kita bisa lakukan itu. Yang dulunya kita sering mengerjakan sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, lalu berpindah di masjid dalam kondisi yang saat ini kita alami. Ya, mungkin ada pertimbangan-pertimbangan pemerintah dan para ulama kenapa dianjurkan, dihimbau, disaran agar sholat di masjid, karena mungkin di masjid lebih mudah untuk menerapkan protokolnya. Kalau di lapangan ini sangat sulit sekali. Maka keafdalan sholat di lapangan itu jadi hilang karena ada sebab yang menghalanginya. Baik, para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis yang menjelaskan tentang bahwa sholat di lapangan lebih afdal daripada di masjid. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi, menceritakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla." Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha di musalla. Musalla di sini jangan diterjemahkan musalla bahasa kita. Musalla bahasa kita seperti masjid tapi di bawah tingkatan masjid. Biasanya musalla itu tidak didirikan salat Jumat di sana. Salat 5 waktu didirikan tapi salat Jumatnya tidak. Itu musalla dalam definisi kita. Tapi dalam definisi syar'i, bahwa musalla yang dimaksud oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah lapangan. Musalla itu adalah lapangan. Jadi seperti padang pasir yang luas, sehingga di sanalah didirikan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Baik, poin yang berikutnya. Tidak ada salat sunnah qabliyah Id dan tidak ada salat sunnah ba'diyahnya. Jadi kalau kita datang ke lapangan, itu tidak ada pengerjaan sholat langsung duduk, kecuali dalam kondisi kita baru berwudu, kita baru selesai wudu, kita sholat di lapangan, tapi sholatnya memang sholat sunnah wudu. Apalagi niatnya sholat sunnah tahiyatul lapangan, tidak ada. Kalau tahiyatul masjid ada, penghormatan terhadap masjid sebelum kita duduk di masjid. Nah, untuk menghormati masjid tersebut, kita sholat 2 rakaat. Ini namanya tahiyatul masjid. Tapi kalau itu dikerjakan di lapangan, tidak ada. Tidak ada satupun hadis yang menjelaskan itu. Kita sampai di lapangan langsung duduk. Kecuali kita berada di area masjid, di pelataran masjid, masih dikategorikan masjid, silahkan untuk sholat 2 rakaat penghormatan terhadap masjid. Adapun sholat sunnah lapangan atau sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah id
tidak terdapat satupun hadis yang menjelaskannya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal adha aw fitrin fa shalla raka'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu salat Idul Fitri, Idul Adha, beliau tidak salat 2 rakaat sebelum dan sesudahnya. Ini penegasan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Poin berikutnya juga tidak ada azan dan iqamah ketika sholat id. Tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Sekarang sebagian kaum muslimin malah kita mendapati azan dan iqamah itu malah dikumandangkan di kuburan. Padahal Idul Fitri, Idul Adha saja itu tidak ada azan, tidak ada iqamah. Mungkin kalau ada orang azan dan qomat di saat Idul Fitri, Idul Adha, pasti akan merasa aneh. Apa ini? Kenapa kok Idul Fitri ada azan? Tapi masyarakat kita tidak merasa aneh kalau ada qomat dan azan dalam kuburan. Kenapa? Karena itu mungkin sudah menjadi suatu kebiasaan. Nah, lihat. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, "Shallaitu ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam 'idaini ghairu marrah." Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sekali. Aku tidak sekali sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala marrataini, dan lebih juga dari 2 kali. Bi ghairi azanin wala iqamah. Tidak ada azan, tidak ada iqamah. Nah, lalu bagaimana dengan ucapan yang biasa kita dengarkan dari imam seperti as-salatu jami'ah? Biasa ada seperti itu kalimat. As-salatu jami'ah. Ayo dirikan sholat jamaah. Begitulah kira-kira artinya. Nah, bagaimana hukum mengucapkan kalimat tersebut? Ini ada khilaf para ulama. Mazhab Syafi'i membolehkan itu. Membolehkan. Kalau hanya sekedar, itu bukan lafaz qamat, bukan. As-salata jami'ah. As-salata jami'ah. Itu biasanya diucapkan kalau tidak imam atau ada seperti bilalnya lah kata bahasa mereka. Ada bilalnya yang mengumandangkan itu. Ketika diucapkan kalimat itu, secara otomatis para jamaahnya sudah siap-siap untuk berdiri mengerjakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, di sini ada khilaf para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengatakan lebih baik tidak digunakan. Lebih baik tidak digunakan lafaz as-sholatu jami'ah itu. Yang mengatakan boleh, mereka mengkiaskan, menganalogikan dengan sholat istisqa, dengan sholat gerhana. Sholat gerhana, sholat istisqa, yang ada lafaz dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin mendirikan salat gerhana, Rasulullah mengucapkan as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Nah, lalu dianalogikanlah ucapan itu yang diucapkan oleh Rasulullah pada salat gerhana dengan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kalau kita melihat saudara-saudara kita di desa mengucapkan kalimat itu, ya silahkan, tidak ada masalah, karena ada imam yang kuat, pendahulu-pendahulu mereka, seorang imam yang alim, imam yang sangat berilmu seperti Imam Syafi'i yang membolehkan itu. Silahkan, tidak ada masalah. Tapi ada ulama yang menganjurkan tidak perlu, karena memang itu tidak pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai kata itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, pastilah akan ada hadis-hadis yang meriwayatkannya, yang ratusan para sahabat pasti mendengarkan kalimat itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya, tata cara sholat id. Ya, kita akan jelaskan secara ringkas tata cara sholat id yang kita sering dapatkan, bahwa ya pertama adalah niat. Pertama niat, setelah niat lalu kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kita bertakbir lagi dengan takbir tambahan, namanya takbir zawaid. Takbir tambahan sebanyak 7 kali. Ini di luar daripada takbiratul ihram. Berarti kalau ditambah dengan takbiratul ihram jumlahnya 8 kali. Setelah takbir, ya baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah ada tambahan surah yang kita dapati dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Qaf dan surah Al-Qamar. Jadi terkadang Rasulullah membaca surah Qaf dan terkadang Rasulullah membaca surah Al-Qamar. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasiyah.
Yang biasa diamalkan oleh imam-imam kita adalah surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, karena ini surah lebih ringan dan tidak terlalu memberatkan para jamaah. Tapi dulu Rasul SAW pernah membaca surah Qaf. Surah Qaf itu sekitar 2,5 halaman sampai 3 halaman. Tambah lagi surah Qamar sekitar 3 halaman juga. Ini luar biasa, sholatnya akan panjang gitu. Nah, boleh kita mengambil opsi yang lain, pilihan yang lain. Rasul juga pernah mengimami, setelah baca Al-Fatihah, beliau rakaat pertamanya surah Al-A'la, yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Lalu kemudian bangun rakaat kedua, tidak ada bedanya. Kita takbir perpindahan, Allahu Akbar, berpindah dari sujud menuju rakaat yang kedua, 1 kali takbir, kemudian ditambah lagi dengan takbir zawaid, takbir tambahan sebanyak 5 kali, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan antara sholat yang lain dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang membedakannya adalah hanya adanya takbir tambahannya saja, dan adanya surah-surah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca. Itu saja perbedaannya. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah sholat baru kemudian khutbah. Ada sedikit perbedaan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah terlebih dahulu, baru kemudian sholat. Kalau Idul Fitri dan Idul Adha, sholat terlebih dahulu, sehabis sholat baru kemudian khutbah. Nah, terkait dengan pelaksanaan khutbahnya juga ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan sama seperti khutbah Jumat yang terdiri dari 2 khutbah. Khutbah pertama, lalu kemudian duduk istirahat sebentar, bangun lagi mengerjakan khutbah kedua. Sehingga kita dapati sebagian kaum muslimin di Indonesia ini, mereka cara khutbahnya sama seperti Jumat. Jadi ada 2 khutbah. Dalam hal ini tidak ada masalah, karena memang ada pendapat ulama yang berpendapat seperti itu. Tapi kalau kita sekali lagi merujuk kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak melakukan khutbah itu 2 kali, kecuali hanya di hari Jumat. Nah, terus bagaimana para ulama yang tadi membolehkan adanya 2 khutbah? Ya, mereka lagi-lagi menganalogikan dengan sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu ya dengan 2 khutbah, khutbah pertama dan khutbah kedua, sehingga berlaku juga kepada sholat Idul Fitri, Idul Adha. Begitu juga berlaku pada sholat khusuf, sholat gerhana. Jadi mereka analogikan dengan sholat Jumat. Nah, wallahu a'lam bissawab, kami lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak adanya khutbah kedua. Jadi kalau dia selesaikan di khutbah pertama itu, dia memuji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi, isi khutbah nasihat yang akan disampaikan, lalu kemudian ditutup dengan doa, sudah cukup, sah khutbahnya. Cukup dan sudah dianggap khutbahnya sah. Baik, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya mendengarkan khutbah ini tidak wajib. Khutbah Idul Fitri dan Idul Adha beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu satu paket dengan sholatnya. Tidak boleh seseorang tatkala menghadiri hari Jumat, menghadiri sholat Jumat, lalu kemudian ketika imam atau khatib sedang berkhutbah, dia tidak mendengarkannya, dia bermain-main, dia melakukan hal yang sia-sia, haram hukumnya. Bahkan sholat Jumatnya tidak dianggap. Sholat Jumatnya sah, dia gugur kewajibannya. Namun dia tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Sampai-sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kalian mengatakan kepada saudara kalian, diam, kita melihat ada misalnya anak-anak ribut di belakang kita, lalu kita ingin menghardiknya atau ingin menghentikan keributan atau kegaduhan itu, kita katakan, padahal khatib sedang berkhutbah, gak boleh. Kita tetap harus mendengarkan, fokus. Itu hari Jumat, khutbah Jumat. Karena Rasulullah mengatakan, apabila seseorang mengatakan diamlah atau kepada saudaranya, faqad lagaut, sungguh inilah perbuatan yang sia-sia yang menjadikan sholat Jumatnya tidak mendapatkan pahala. Sama halnya kata para ulama, apabila saat khutbah seseorang itu, mohon maaf, terkantuk sampai tertidur, ini juga akan mengurangi bahkan menghilangkan pahala daripada Jumatnya.
Maka kita harus betul-betul berusaha keras tatkala khatib sedang berkhutbah untuk melawan rasa capek yang sehingga menyebabkan kita kantuk, itu harus dilawan benar-benar. Kalau misalnya dalam posisi duduk seperti ini ngantuk, lalu kita pindah posisi duduk. Mungkin duduknya tadi bersila, kemudian duduk lagi seperti duduk di antara dua sujud, ngantuk lagi, kemudian pindah lagi posisi duduknya. Yang penting ada usaha kita melawannya. Tapi jangan sampai kita tertidur. Makanya kata para ulama, ada yang mengembangkan sayap makna ucapan itu dikembangkan lagi oleh para ulama, sehingga para ulama mengatakan tidak boleh di masjid itu di saat khatib sedang berkhutbah jalan kotak infak. Karena ini lebih besar usaha yang akan dilakukan oleh orang untuk banyak bergerak dan akan mengurangi konsentrasi untuk mendengarkan khatib sedang berkhutbah. Sedangkan mengatakan diam saja, diam, itu termasuk hal yang sia-sia. Apalagi kata para ulama dengan menjalankan kotak infak, kita mengambil dompet, mengambil uang, mengeluarkan uang, masukkannya lagi, pindahkan lagi. Ini kan banyak gerakan-gerakan yang dilakukan. Yang mengatakan diam saja itu termasuk dilarang. Oleh karena itu para hadirin oleh Allah SWT, ada perbedaan di sini antara khutbah Jumat dengan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Kata para ulama, khutbah Idul Fitri, Idul Adha hukumnya sunnah. Bahkan Rasul SAW pernah memberikan pilihan. Siapa di antara kalian ingin meninggalkan khutbah ini, mungkin ada keperluan lain, silahkan, tidak ada masalah. Misalnya habis sholat Idul Fitri, Idul Adha nih, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia tinggalkan, pulang, tidak ada masalah. Itu pernah dilakukan dan diucapkan oleh Rasul SAW. Siapa di antara kalian ingin meninggalkan khutbah, Rasul yang sedang berkhutbah, silahkan. Karena mungkin ada tamu yang harus disambut, ada orang tua yang datang, atau apalah yang menjadikan dia meninggalkan khutbah itu. Nah ini para hadirin dimuliakan oleh Allah SWT, analogi tadi yang ulama mengatakan adanya dua khutbah di Idul Fitri dan Idul Adha tidaklah tepat. Kenapa? Karena kalau di hari Jumat khutbahnya hukumnya wajib. Kalau Idul Adha, Idul Fitri sunnah, sehingga tidak tepat kalau dianalogikan. Tidak tepat karena adanya perbedaan di sana. Sehingga cukup kata para ulama khutbah Idul Fitri, Idul Adha satu kali saja. Jadi kita memuji Allah, bersalawat, isi daripada khutbahnya apa nasihat yang ingin kita sampaikan, apa pesannya. Habis itu ditutup dengan doa, sudah selesai. Itu pendapat yang lebih kami kuatkan. Adapun sebagian kaum muslimin yang melakukan dua kali khutbah, ya silahkan, tidak ada masalah. Karena ini adalah dalam ranah fikih, kita harus sering berlapang dada dalam masalah yang seperti ini. Baik, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sunnah-sunnah yang dilakukan di hari Id tersebut? Tentu ada adab, sunnah-sunnah tatkala kita menghadiri sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Yang pertama, mandi sebelum berangkat untuk sholat Id. Mandinya sama seperti kita mandi sebelum menghadiri sholat Jumat. Mandinya sama seperti mandi wajib, mohon maaf, mandi junub. Mandinya sama, persis seperti itu. Jadi mengguyur mengguyur seluruh tubuh kita dengan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, hukum mandinya ini ada khilaf para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Tapi untuk lebih amannya sunnah ini jangan ditinggalkan. Mandi. Kenapa? Karena kita akan menghadiri acara besar yang akan dihadiri oleh ribuan, mungkin ratusan orang. Dan Islam biasanya sangat menganjurkan tatkala ada perkumpulan-perkumpulan seperti itu, Islam menganjurkan kita untuk mandi. Makanya ada ulama yang betul-betul menekankan tatkala kita menghadiri sholat berjamaah yang jumlahnya tidak lebih banyak dibanding dengan sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat berjamaah 5 waktu. Itu kita dianjurkan untuk menghindari agar tidak menghadiri sholat berjamaah tatkala kita baru selesai makan bawang. Kenapa? Karena kalau kita dalam kondisi baru saja makan bawang lalu hadir di sholat berjamaah, itu bisa mengganggu saudara-saudara kiri dan kanan kita.
Bisa dibayangkan para hadirin dan dimuliakan oleh Allah SWT, yang keluar aroma bau itu bukan dari mulut, tapi dari tubuh kita. Mohon maaf, dari tubuh kita. Kenapa? Karena kita tidak mandi gitu. Makanya sangat dianjurkan sekali untuk mandi ketika kita menghadiri acara-acara besar yang dihadiri oleh banyak orang. Maka ada salah satu ulama hafizahullah, Syekh Shalih Al-Munajjid, mengatakan seseorang boleh membatalkan sholat berjamaah nih, sholat lima waktu. Boleh dia batalkan sholat tatkala ada di sampingnya orang yang luar biasa baunya luar biasa, dia nggak konsentrasi sholatnya. Lalu kemudian dia batalkan sholatnya, dia cari berpindah tempat, misalnya di saf belakang atau pindah sebelah kiri atau sebelah kanannya, boleh. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Pelajaran yang bisa kita ambil, kita harus tahu diri. Tatkala kita menghadiri acara-acara ramai seperti ini, akan ada orang di samping kiri kanan kita, kita harus dalam kondisi bersih. Kita harus dalam kondisi segar, dan tidak menjadikan orang lain terganggu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dalam kondisi kita, mohon maaf, bau atau aroma mulut kita bau, itu yang terganggu bukan hanya manusia yang ada di sekitar kiri kanan kita, tapi malaikat yang ada di masjid pun tata'azza, kata Rasulullah. Al malaikatu tata'azza, malaikat pun ikut terganggu. Makanya hikmahnya kenapa disunahkan mandi ya seperti itu. Apalagi kita baru bangun tidur, tiba-tiba langsung menghadiri kegiatan Idul Fitri, Idul Adha, lalu kemudian di sanalah ada bau inces yang mungkin baru tidur tadi inces, kita kan tidak sadar inces kita ternyata jatuh mengenai baju kita. Nah, orang di samping kita merasa bau banget nih orang, bau incesnya luar biasa. Ini kan mengganggu konsentrasi saudara kita sedang sholat, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sunnah ini jangan disepelekan. Mandi, pakai wewangian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, bahwa Abdullah bin Umar kana yaktasilu yaumal fitri qabla an yaghduwa ilal musalla. Asar ini diamalkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar diceritakan bahwa beliau ini mandi tatkala menghadiri sholat Idul Fitri sebelum beliau berangkat ke musalla, sebelum beliau berangkat ke lapangan. Baik, yang kedua, sunnah yang kedua, makan sebelum sholat Idul Fitri dan sesudahnya pada sholat Idul Adha. Jadi disunahkan kita makan terlebih dahulu sebelum kita menghadiri sholat Idul Fitri. Jadi ada beberapa hari lagi, 3 hari lagi yang tersisa atau 2 hari lagi yang tersisa. Nah, sebelum kita berangkat menghadiri sholat Idul Fitri itu, kita disunahkan untuk makan. Kenapa kata para ulama? Karena ingin menghilangkan kebiasaan yang kita 1 bulan penuh tidak makan gitu. Jangan sampai terkesan karena kita tidak makan di pagi itu, terkesan itu adalah bagian daripada puasa, seakan-akan hari itu serasa seperti puasa. Nah, kita ingin menghilangkan kesan itu, sehingga kata para ulama sangat-sangat dianjurkan sekali sebelum kita berangkat menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri, sebelum sholat Idul Fitri makan minimal ya beberapa butir korma. Ya kalau sekarang kita mungkin bukan korma, yang ada di rumah apa? Lontong yang sudah disiapkan istri, makan lontong dulu. Ketupat apa yang ada, kue-kue ringan, kue-kue kering yang bisa dimakan-makan dulu, supaya menghilangkan kesan hari itu adalah hari berbuka, bukan hari puasa lagi. Itulah hari di mana kita sudah berbuka. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang dijelaskan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Kata Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah berjalan menghadiri salat Idul Fitri kecuali beliau telah makan beberapa korma. Dalam riwayat yang lain, wa ya'kuluhunna witran. Beliau memakannya dalam jumlah ganjil. Jumlah ganjil di sini 3,
5, 7 dan seterusnya. Itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya kalau sholat Idul Adha itu malah disunahkan untuk tidak makan dulu sebelum kita berangkat menuju lapangan untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Disunahkan untuk tidak makan. Kapan makannya? Nanti setelah selesai sholat atau setelah kita menyembelih hewan kurban kita, lalu kita ambil sebahagiannya buat kita, kemudian dimasak. Nah, ketika daging itu dimasak, itulah dimakan untuk berbukanya. Begitu sunnah dari sholat Idul Adha. Baik, poin yang berikutnya. Adab yang berikutnya adalah bertakbir pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi takbir itu ada dua kata para ulama. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Jadi takbir Idul Fitri ini termasuk takbir mutlak. Takbir mutlak itu adalah takbir yang tidak terikat dengan jumlah tertentu. Takbir mutlak itu adalah takbir yang tidak terikat dengan tempat. Terserah dimanapun kita berada. Terserah berapapun hitungannya. Itu namanya takbir mutlak. Dan itu ada pada sholat Idul Fitri. Dari kapan kita dibolehkan untuk bertakbir itu? Disunahkan untuk bertakbir dari mulai adanya pengumuman sidang isbat yang memutuskan bahwa besok, kata pemerintah, Lebaran, maka malamnya itu setelah terbenamnya matahari sudah mulai disunahkan kita untuk bertakbir. Sudah mulai disunahkan kita untuk bertakbir. Tenggelam matahari sunahkan. Berapa hitungannya? Tidak ada hitungannya, terserah. Di mana tempatnya? Di masjid. Tidak ada ketetapannya harus di masjid. Itulah namanya mutlak. Apakah kita di kasur, di sofa, ketika kita berbelanja. Dan itu pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar sengaja datang ke pasar padahal dia tidak belanja. Beliau bertakbir dengan suara yang keras. Tapi jangan ini diartikan, wah berarti ada tuh takbir keliling. Bukan. Itu contohnya Umar melakukan itu. Umar melakukan itu di pasar. Kenapa? Karena pasar itu memang terkesan akan melupakan Allah. Tidak ada orang yang ada, tapi dalam hitungan kecil, sedikit sekali. Dan itu pun harus diingatkan. Rata-rata ketika seseorang masuk pasar, masuk mall, nggak ada ingat zikir. Yang dia ingat apa? Tawar-menawar atau melihat suatu yang menarik sehingga dia lupa berzikir pada Allah. Lalu Ibnu Umar datang ke pasar-pasar memandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu didengar oleh orang-orang yang ada berada di pasar tersebut, pedagang, pembeli, semuanya pun ikut bertakbir sehingga pasar itu pun dipenuhi dengan gemuruhnya suara takbir. Nah, ini artinya para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takbir itu tidak hanya terikat di satu tempat saja, takbir mutlak maksudnya. Tidak terikat hanya di masjid. Mohon maaf dengan menggunakan mikrofon, tidak hanya itu. Jadi takbir itu dimanapun kita, sedang nyetir sekalipun, kita misalnya ngantarin istri ada kebutuhan, lalu kemudian kita takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dan takbir itu ketika kita menuju lapangan, disunahkan untuk berjalan, itu juga kita mengucapkan takbir. Sampai nanti ketika berada di lapangan, kita duduk di lapangan, kita juga terus mengucapkan takbir. Dikumandangkan takbir tersebut. Sampai kapan? Sampai imam keluar dan mendirikan sholat Idul Fitri itu. Ketika imam keluar dan ada tanda-tanda untuk mendirikan sholat Idul Fitri, baru semuanya berhenti takbir. Tidak ada lagi takbir. Jadi awalnya, kapan awalnya? Dari tenggelamnya matahari sampai kapan? Sampai imam keluar dan ada tanda-tanda untuk mendirikan sholat Idul Fitri. Jadi setelah itu tidak ada lagi takbir. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah takbir itu harus dikomandoi, dipimpin oleh satu orang lalu kemudian yang lain mengikuti? Kata para ulama tidak harus seperti itu. Namun ketika nanti kita takbirnya masing-masing sendiri-sendiri, tiba-tiba dengan berjalannya waktu kok berbarengan, bersamaan gitu, ya tidak ada masalah selama tidak ada
perencanaan di awal harus dikomandoi satu orang. Makanya kita tidak perlu harus menunggu. Biasa kan ada petugas khusus nih buat bertakbir menggunakan mikrofon. Jadi tidak perlu menunggu selesainya petugas tersebut berkumandang takbir. Biasa kan menggunakan mikrofon, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian nanti para jamaahnya baru serentak mengikuti Allahu Akbar setelah takbirnya petugas tadi. Yang petugasnya pun diam menunggu selesai jamaah. Sebaiknya itu tidak dilakukan, kata para ulama. Sebaiknya yang dilakukan adalah bertakbir sendiri-sendiri. Jadi petugas itu menggunakan mikrofon takbir, kita juga takbir. Perbanyak takbir, kita nggak usah diam, kecuali kita memang sedang capek atau minum, baru kemudian kita berhenti. Jadi takbir dengan kondisi masing-masing. Itu yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, bagaimana lafaz takbirnya? Nah, ini juga perlu kita bahas. Ada dua riwayat yang menjelaskan lafaz atau sighah lafaz takbir itu. Lafaz yang pertama hanya 2 kali takbirnya, hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jadi 2 kali takbirnya. Allahu Akbar, langsung la ilaha. Ini hadisnya sahih. Ada riwayat yang lain yang menjelaskan secara umum seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu 3 kali. Ini juga ada dalilnya, hadisnya juga sahih. Jadi ada 2 kali. Jadi jangan kaget. Kok 2 kali tuh Allahu Akbarnya? Ya memang ada dalilnya. Dan juga 3 kali ada dalilnya. Silahkan pilih yang mana saja. Kadang kita pilih yang 3 kali, silahkan yang 2 kali. Ini opsi yang ditawarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana dengan menambah lafaz yang lain? Biasa kan kita mendengarkan la ilaha illallah, wallahu akbar. Lalu ada lafaz seperti tambahan wala na'budu illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Lalu kadang ada tambahan lagi la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Biasa ada tambahan-tambahan gitu. Nah, bagaimana lafaz tambahan ini? Tentu dari segi hadis, dalil itu tidak akan kita dapati adanya hadis yang menjelaskan itu. Tidak ada satupun riwayat hadis yang sahih akan penambahan itu. Namun sekali lagi ada ulama yang berpendapat bolehnya ditambah dengan lafaz ini. Ada. Bahkan Imam Syafi'i langsung, imam yang mulia, imam yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Beliau langsung mengatakan bolehnya ada tambahan selain takbir yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi 2 kali atau 3 kali, lalu ditambah lagi dengan takbir ini. Boleh, kata beliau, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walatukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Jadi surah Al-Baqarah ayat 185 ini tidak mengikat. Artinya silakan bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang besar. Dan di antara lafaz yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i ini rata-rata dari lafaz awal sampai akhir ini bentuk pengagungan terhadap Allah. Sehingga beliau membolehkan dengan tambahan ini. Jadi silahkan kalau ada yang ingin menambahkan, misalnya setelah dia Allahu Akbar udah sekian kali lamanya, lalu ditambahkan dengan takbir yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i ini, tidak mengapa. Tapi juga kita tidak perlu heran dan kaget, kok di masjid itu takbirnya itu mulu monoton, kok nggak ada tambahan takbir yang panjangnya? Ya bisa jadi dia berpendapat dengan pendapat ulama yang memang itu tidak ada dalilnya, itu tidak ada hadisnya. Nah, kita juga tidak perlu kaget gitu. Kok ada masjid sana setelah takbir yang dicontohkan oleh Rasulullah, kok ada tambahan-tambahan takbir tadi? Ya bisa jadi dia mengambil pendapat Imam Syafi'i. Artinya kita harus berlapang dada dalam masalah ini. Baik, barakallahu fikum. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ucapan selamat. Ini juga disunahkan. Ucapan selamat biasa kita mengucapkan
kami sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri dan ucapan-ucapan selamat yang lainnya. Itu boleh, disunahkan oleh para ulama. Bahkan ada ucapan yang lain sering kali kita dengarkan, minal a'idin wal faizin. Cuma kadang salah dalam pelafasan setelah minal a'idin wal faizinnya itu. Mohon maaf lahir dan batin. Ini kata para ulama seakan-akan makna daripada minal a'idin wal faizin itu artinya adalah mohon maaf lahir dan batin. Sebenarnya minal a'idin wal faizin itu bukan satu paket dengan mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau kita kami mengucapkan minal a'idin wal faizin, boleh. Apa artinya minal a'idin itu? A'idin itu bisa diterjemahkan semoga kita dikembalikan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi tidak berdosa lagi. Semoga kita dikembalikan oleh Allah seperti masih bayi, tidak meninggalkan dosa lagi. Wal faizin, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berhasil, sukses di bulan Ramadan ini. Itu namanya faizin. Termasuk orang yang sukses di bulan Ramadan ini dengan mengumpulkan pahala yang begitu besar. Dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu doa. Minal a'idin wal faizin. Nah, kalau dilanjutkan nanti mohon maaf lahir dan batin, seakan-akan minal a'idin wal faizin itu artinya mohon maaf lahir dan batin. Bukan artinya kami menyalahkan, tidak. Sebaiknya itu dipisahkan. Ya, kita cukup mengucapkan minal a'idin wal faizin. Atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang soleh kita terdahulu, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan amalan kalian. Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Ini juga bagus, ucapan selamat kepada sama saudara kita dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atau minal a'idin wal faizin. Selamat hari raya Idul Fitri. Tidak ada masalah, silahkan. Nah, itu pernah dilakukan oleh para sahabat dan ulama-ulama kita terdahulu dengan mengucapkan selamat, ucapan selamat, tidak ada masalah. Baik, yang berikutnya, berhias di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Berhias ini maksudnya ya menggunakan pakaian yang terbaik kita, menggunakan pakaian yang terbaik, menggunakan kalau memang membeli baju baru silakan, tidak ada masalah. Terkadang ada yang terlalu ekstrim, tidak boleh beli baju baru, itu bukan kebiasaan yang baik, tidak ada contohnya dalam Islam. Ini perkara duniawi, tidak ada masalah. Ini tidak ada terkaitan dengan ibadah. Yang tidak boleh itu adanya tambahan dalam beribadah. Tapi kalau dalam masalah duniawi, kita beli baju baru untuk kita kenakan, untuk kita pakai menyambut Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada masalah. Dan itu pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika berada di pasar, beliau mengambil pakaian tersebut. Beliau ingin belikan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam pakaian baru. Tapi Rasulullah tidak terima, bukan karena Umar itu membeli pakaiannya, bukan. Tapi yang tidak diterima oleh Rasulullah, Umar beli pakaian tersebut, pakaian terbuat dari sutra. Karena pakaian tersebut kan dilarang untuk dikenakan oleh laki-laki. Sehingga Rasulullah tolak pakaian itu. Padahal pakaian yang terbaik, pakaian paling mahal. Sehingga Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini pakaian saya beli dari pasar, ambillah ya Rasulullah, nanti gunakan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Atau gunakan pakaian ini tatkala ada delegasi datang, atau duta-duta besar datang bertemu dengan kau ya Rasulullah, gunakan pakaian yang mewah ini, pakaian terhormat ini, pakaian yang terbaik ini ya Rasulullah, gunakan. Tapi Rasulullah tolak ketika itu karena memang pakaiannya terbuat dari sutra. Jadi bukan karena membeli pakaiannya itu, bukan karena Umar membelinya, bukan karena itu, tapi karena bahan dari pakaian itu terlarang dalam Islam. Ini artinya para hadirin yang oleh Allah SWT, silahkan untuk membeli pakaian baru kemudian dikenakan di sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini adalah perkara yang baik kata para ulama, silahkan, karena kita ingin berpenampilan indah tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala yang momennya setahun sekali. Baik, tapi tidak mesti juga harus beli. Kita punya pakaian yang lama dan itulah pakaian terbaik yang kita miliki. Bisa jadi pakaian baru yang baru kita beli harganya tidak lebih mahal daripada pakaian lama. Pakaian lama ini pernah kita miliki yang harganya sangat mahal dan itu adalah pakaian terbaik menurut kita. Jadi tidak harus juga mesti pakaian baru yang kita beli. Baik. Berikutnya,
Ada yang berikutnya adalah pergi ke tempat sholat melalui satu jalan dan kembali melalui jalan yang berbeda. Ini juga sunnah. Ini kayaknya sudah disiapkan oleh panitia. Bahwa nanti ketika kita datang ke lapangan atau ke masjid, ini jalannya diusahakan pulangnya berbeda, tidak melewati jalan atau jalur yang sama. Nanti ini insya Allah akan difasilitas oleh panitia. Kayaknya panitia akan membuat jalur pulangnya lewat belakang sana nanti nih. Mudah-mudahan para jamaah bisa bekerja sama dengan panitia. Selain ini adalah untuk memudahkan akses nanti supaya tidak terjadi kemacetan pulangnya. Selain itu kita juga bisa mengamalkan sunnah ini. Jadi pulangnya nanti mohon maaf lewat grup. Nanti kita izin kepada penghuni Bima Group untuk menggunakan jalan akses itu. Mudah-mudahan nanti pagarnya dibuka, kita akan lewat dari depan Al-Azhar itu ada seperti gerbang. Dia tidak terlihat gerbang gitu, tapi bisa dilewati oleh mobil gitu. Nanti lewat di sana. Dan ini bagian daripada mengamalkan hadis ini. Nabi SAW, kata para sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-'id masyian wa yarji'u masiyan." Mohon maaf. Hadis Jarir bin Abdullah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu 'idin khalafat tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila menghadiri salat Id, beliau tidak melewati jalan di mana beliau lewati tadi. Artinya beliau melewati jalan yang berbeda di saat pulang. Ini sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lalu ada para ulama yang mencari hikmahnya. Kenapa kok Rasulullah SAW sampai melakukan itu? Ada di antara para ulama mengatakan alasannya. Yang pertama, Islam ingin menjadikan setiap bumi yang diinjak oleh beliau itu akan mempersaksikannya di hadapan Allah. Jadi semakin banyak bumi yang kita injak, dan bumi yang diinjak itu berbeda, itu akan semakin banyak nanti tanah-tanah atau bumi itu memberikan kesaksian baik untuk kita. Makanya dalam firman Allah SWT mengatakan, yauma idzin dalam surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Terus apa lagi? Wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, nanti pada hari kiamat, tukhbiru akhbaraha, tuhadditsu akhbaraha. Bumi itu akan bercerita, menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh manusia. Di antara penafsiran seperti itu. Bumi itu akan berbicara nanti, memberikan kesaksian. Jadi semakin banyak bumi itu dan berbeda tempat kita menginjaknya, maka akan banyak persaksiannya. Ada di antara para ulama hikmah yang lainnya adalah, kata para ulama, di saat itu memang di kota Madinah banyak orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Yahudi. Selain ada munafik, ada juga orang Yahudi. Nah, untuk menggentarkan mereka dengan keberadaan jumlah kaum muslimin yang begitu besar, seakan-akan jumlah kaum muslimin begitu besar, jadi Rasulullah SAW pergi sholat lewat misalnya jalan A, pulang lagi jalan B. Hanya sekedar membuat gentarnya musuh-musuh Islam yang mereka betul-betul memusuhi agama Islam ini. Ada di antara hikmahnya, kata para ulama, kenapa Rasul SAW menjadikan jalan pergi dan pulang yang berbeda? Karena kata para ulama, Rasul SAW ingin melihat kondisi rakyatnya. Bisa jadi di jalan A ini beliau tidak mendapati adanya rakyat yang membutuhkan bantuan. Tapi ketika pulang di jalan B, bisa jadi ada rakyat yang membutuhkan bantuan. Sehingga Rasulullah SAW sambil belusukan gitu. Ada ulama yang seperti itu menggali hikmah kenapa Rasul SAW melakukan itu. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dianjurkan lagi, yang disunahkan adalah kita berjalan kaki lah, jalan kaki kalau bisa. Sebenarnya sih jalan kaki dengan naik kendaraan untuk Idul Fitri adalah hampir sama sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita parkir mobil juga, ya ini kalau sholat 5 waktu mungkin lebih efektif lah, menghemat waktu. Tapi kalau serame Idul Fitri Idul Adha, kalau dihitung-hitung ya, itu sebenarnya hampir sama gitu. Bahkan mungkin yang menggunakan kendaraan akan lebih telat pulangnya, karena dia macet-macetan.
Ya kalau bisa kita amalkan, ini hanya sekedar anjuran saja. Dan ini juga tertulis di situ anjuran untuk berjalan kaki kalau bisa, ajak keluarga. Tapi kalau anaknya kecil, ya mungkin berat juga. Ya silahkan menggunakan kendaraan. Tapi kalau kita punya keluarga, istri, kemudian anak-anak juga bisa diboyong untuk jalan, itu lebih afdal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakhruju ilal Eid masyian wa yarji'u masyian. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju lapangan untuk melaksanakan sholat Eid dengan kondisi berjalan kaki dan pulangnya pun jalan kaki. Nah itu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kajian singkat ini. Semoga kajian yang singkat ini dapat kita ambil sedikit ilmunya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fiikum. Sudah masuk waktu syuruk? Belum ya? Belum. Barangkali ada yang ingin ditambahkan dari jamaah atau ada yang kurang jelas dari pemaparan kami untuk menunggu syuruk agar para jamaah tidak langsung sholat. Terkadang mungkin udah sangat ngantuk sekali karena tadi malam udah gaspol kan, udah bergadang, tiba-tiba pengen mau istirahat sehingga mengerjakan sholat syuruk belum masuk waktunya, karena tidak boleh juga sholat syuruk di waktu yang terlarang. Sholat syuruk itu ya tunggu dulu matahari naik lagi sedikit sekitar setinggi ujung tombak. Ya, kalau kita ukuran menitnya adalah 15 menit setelah waktu syuruk. Di sini waktu syuruknya jam 5.3 ya? Hah? 5.3. Sekarang jam? Ya sekitar 3 menit lagi lah. Tunggulah 3 menit lagi atau 4 menit lagi. Nah, untuk menunggu waktu itu silakan ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang jelas. Alhamdulillah. Sudah jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada dua kemungkinan. Antara jelas banget sehingga tidak ada lagi yang ditanyakan, atau nggak ada yang dipahami sehingga apa tadi penjelasannya gitu. Mudah-mudahan yang pertama, karena paham banget sehingga alhamdulillah sudah paham, mau ngapain lagi, nggak ada lagi yang dipertanyakan. Alhamdulillah. Baik, tunggu ya Bapak-bapak sekalian, tinggal 2 menit lagi, jangan langsung sholat. Barakallahu fikum. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ibadah kita diterima di sisinya, semoga kita diberikan kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita, umur kita, keluarga kita, harta kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Semoga Allah segera mengangkat wabah pandemi ini dari negeri kita tercinta dan seluruh negeri yang ada di muka bumi ini. Semoga Allah SWT segera angkat penyakit tersebut dan wabah ini tidak meninggalkan sedikit pun di tengah-tengah masyarakat manapun. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.